Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami mengenai biografi para tokoh-tokoh pembaharuan Islam. Yang pertama, Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Asadabad, lebih tepatnya di Afghanistan pada tahun 1839. Ia memiliki kemampuan menguasai bahasa-bahasa sulit seperti bahasa Perancis, bahasa Afgan, bahasa Rusia, bahasa Persia, dan bahasa Turki. Pada usia 18 tahun, ia pergi ke Kabul dan mencari ilmu di sana. Ketertarikan ilmu yang sedang ia pelajari adalah ilmu filsafat dan ilmu matematika. Kemudian, pada usia 22 tahun, ia telah menjadi pembantu Pangeran Dost Muhammad Khan dan diangkat sebagai Perdana Menteri oleh Pangeran. Dan beliau wafat pada tahun 1879 di Istanbul. Menurut Jamaluddin, ilmu pengetahuan ialah ilmu yang dapat menguasai dunia. Ia juga dikenal sebagai pejuang egaliter, yaitu persamaan antara laki-laki dan perempuan, karena pada waktu itu perempuan dipandang sebelah mata. Yang kedua, Tahtawi. Ia lahir pada tahun 1801 di Tahta, lebih tepatnya berada di selatan kota Mesir. Beliau adalah seorang pembaharuan Islam pada pertengahan abad 19. Pada usia 16 tahun, ia mulai menuntut ilmu di Al-Azhar dan beliau wafat pada tahun 1873 di Kairo. Pemikirannya ialah mengenai pendidikan, karena dengan ratanya pendidikan antara laki-laki dan perempuan sangat berguna dan bermanfaat baginya untuk membuka pembaharuan dalam Islam. Yang ketiga yaitu Muhammad Abduh. Beliau dilahirkan pada tahun 1850 Masehi di kota Mesir. Beliau bukan berasal dari golongan kaya, tapi beliau sejak kecil sudah belajar ilmu agama di Masjid Al-Mahdi Fahad. Dasar pemikiran beliau yaitu mengenai pendidikan yang sistematis dan strategis yang ditujukan terhadap Universitas Al-Azhar, yang mana sistem kurikulumnya harus diubah karena ilmu pengetahuan umum juga penting untuk dikuasai dan dipelajari agar kita dapat menyampaikan kepada bangsa-bangsa Arab dalam soal pemikiran. Yang keempat yaitu Rashid Ridho. Beliau lahir pada tahun 1864 Masehi, yang dimana beliau merupakan keturunan bangsawan dari Husain, yang mana putra dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra, yaitu putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga menerbitkan sebuah buku yang berjudul Al-Manar. Di situ jelaskan usaha beliau dalam membaharui Islam. Dasar pemikiran beliau tidak jauh berbeda dari Muhammad Abduh, yakni bahwasannya umat Islam dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan umum juga, karena pada dasarnya tidak ada bertentangan antara ilmu pengetahuan umum bangsa Eropa dengan hukum Islam. Adapun yang kelima, Qasim Amin. Qasim Amin dilahirkan pada tahun 1863 di Kairo. Beliau seorang keturunan dari bangsawan dan termasuk golongan kaya. Beliau dikenal sebagai seorang intelektual yang mempunyai pendidikan serta relasi yang luas. Pembahasannya mengenai seorang wanita yang dianggap kedudukannya tidak dihargai berkat Qasim Amin, martabat dan harkat wanita sekarang sudah terangkat. Dan yang keenam, Thaha Hussein dilahirkan di Izbat Al-Qilu pada tahun 1889 Masehi. Pada berusia tahun, Thaha Hussein sudah mengalami penyakit buta, akan tetapi semangat dan kecintaannya pada Al-Quran. Hussein berupaya menghafalkan dan mendalami ilmu Al-Quran. Pada berusia 9 tahun ke atas, berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, Hussein bisa menghafal Al-Quran dan menjadi seorang tahfiz. Pembahasannya, dalam bidang pendidikan, negara Mesir harus merubah kurikulum yang tradisional supaya lebih baik ke depannya, dikarenakan dengan merubah sistem perguruan tinggi, Mesir bisa menyaingi perguruan tinggi di barat. 7. Muhammad Iqbal dilahirkan pada tahun 3 Zulhijjah
1294 Masehi di Sialkot. Untuk sejarah pendidikan pertamanya dimulai dari sejak kecil di lingkungan keluarganya sendiri. Pemikirannya mengenai kemunduran umat Islam dikarenakan pemikirannya yang beku dalam menanggapi dunia dan runtuhnya kota Baghdad yang menjadi pemicu utama dalam pemikiran Islam yang beku. Kaum konservatif yang beranggapan bahwa dunia itu bersifat statis, padahal menurut Muhammad Iqbal bahwasanya dunia ini dengan mengikuti dengan perkembangan zaman yang selalu berkembang atau dinamis. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.